hari ini atau barusan kita harus menelan kekalahan tipis dari Bulgaria ya. Ya. 1-0 nih. Apakah respon positif dari hasil pertama kepada seorang John Hartman jadi berubah menurut kalian masing-masing karena secara hasil akhir kita kalah? Adianin dulu dah. Menurut gua enggak sih, karena masih tetap dalam proses pengenalan juga buat para pemain dengan apa yang coba ditawarkan oleh John Hartman. Dan kalau kita lihat para pemain sepertinya on board dengan apa yang coba disajikan oleh sang pelatih. Ada beberapa penyegaran dari approach build up, dari bagaimana jarak para pemain begitu rapat, karena ini yang dibutuhkan dalam high intensity yang ditawarkan oleh John Hartman di sepertiga akhir. Top 5 kita di lini serang begitu bervariasi, build upnya 3-1 dengan midfielder yang turun menjadi kalau on the possession on the ball menjadi 4, kemudian coba menekan hal-hal baru yang sangat segar yang bertujuan untuk bisa memegang kendali sebuah laga. Outcome-nya mungkin di match kedua dari segi finishing belum terlalu ideal, tapi ini yang terus menjadi pembelajaran dan terus dicari solusi dari kendala-kendala yang ada di match kedua. Match pertama juga bukan tanpa masalah, tapi kan kualitas dari lawannya jauh di bawah Saint Kitts and Nevis. Dan kalau kita melihat bagaimana Bulgaria ada di atas kita, ini yang harus terus menjadi patokan, menjadi acuan ketika tampil dengan tim-tim terutama dari Eropa yang punya kualitas di atas kita untuk bisa benchmarking sudah sampai di mana dengan kualitas roster yang ada. Dan tetap saja dua pertandingan yang sangat positif, friendly match yang digaungkan sebagai satu hal yang lebih kompetitif dengan tentunya tetap kita harus fokus bahwa balik lagi ini kan masih dalam 2 game pertama ya dari Hartman. Tentu masih butuh pasti adaptasi dan kelihatan sekali tim yang mau juara sama tim yang punya urgensi untuk masih mencoba-coba pemain terbaik. Itu kelihatan di game kali ini gitu bahwa tentu namanya masuk ke lapangan pengen juara, tapi setiap pelatih nanti juga Bes mungkin bisa jelasin pasti punya gambar besar dari lini utama yang diturunkan gitu. Jelas dari apa yang gue lihat mereka Hartman pengen masih mencari gitu skema utama. Jadi buat gue kekalahan menghadapi Bulgaria memang disayangkan karena ternyata Bulgaria bukan yang sepowerful itu juga, Bang. Betul. Maksudnya kita bahkan ada 2 mistar tadi. Kita ada 2 mistar gitu. Jadi buat gua ini kekalahan yang sebenarnya masih bisa kita hindari. Namun ya sepak bola selalu ada yang menang ada yang kalah. Cuman gua nggak melihat bahwa ini menjadi celah untuk memberikan respon negatif baik kepada tim, kepada Hartman juga. Dan kita lihat 2 pertandingan pertama Indonesia main dengan sistem yang sama. Kalau kita lihat di atas kertas kurang lebih 4-4-2. Nggak banyak yang berubah. Ketika build up masih sama, Rido masuk, terus back kirinya mau Doni yang main, mau Nathan yang main. Yang dikit, Mas, itu ada tulisan. Udah enggak, soalnya itu slating lo kelihatan. Nah, gitu. Intinya masih build up-nya pakai 3, terus masih pakai 2 gelandang yang nahan di sini, cuman beda yang main aja Calvin Verdong sama Joey Pelupesi hari ini. Yang sedikit berbeda pada pertandingan kali ini ketika berhadapan lawan Bulgaria, kita tahu dia lebih kuat lah dibanding Saint Kitts Nevis. Salah satu gelandangnya turun hari ini. Ketika ini 3, dia turun untuk menciptakan menang jumlah di bawah. Ini yang sedikit berbeda. Terus juga Sananta di atas masih jadi striker tunggal di atas dan ditopang oleh si Ole Rummenigge. Dan berbedanya lagi ketika menyerang di pertandingan sebelumnya si Ole agak sedikit di sini, tetapi di pertandingan kali ini dia melebar mainnya. Ini yang sedikit berbeda. Selebihnya kurang lebih sama. Dan kalau kita lihat memang Indonesia tadi Aldi juga udah bilang bahwa kita ada peluang juga di babak kedua, tetapi kena mistar. Kalau saya melihatnya opsi di depan yang kurang banyak. Akhirnya kita punya ketergantungan terhadap seorang Ole Rummenigge. Ketika kita lihat Ole Rummenigge main di posisi nomor 9, dia berhasil menciptakan peluang tadi dari chips dan kena mistar, dan babak pertama praktis tidak ada shoot on goal dari Indonesia. Mungkin ini ke depannya sekalian ini ajang perkenalan juga dengan pelatih. Apakah dia puas dengan komposisi pemain yang saat ini? Apakah perlu untuk memanggil pemain baru yang tidak sempat dipanggil? Atau perlukah untuk melakukan naturalisasi lagi seperti itu? Positioning para pemain mungkin juga akan lebih cair di bawah asuhan John Hartman. Nggak ada posisi yang pasti karena dia suka interchanging antar pemain terjadi di lapangan. Tapi juga yang kita lihat di match kedua ini yang justru menurut gue adalah style of play-nya John Hartman banget untuk timnas Kanada,
yang diimplementasikan untuk Indonesia. Tadi kan dengan satu dari dua gelandang untuk turun, untuk build up menjadi 4 di belakang, wingbacks yang tetap tinggi, tapi juga kalau transisi mereka kerap kali bisa inverted, bisa juga mundur di posisinya. Ini menjadi hal-hal yang akan biasa kita lihat kalau lawan kita ada di atas kita, seperti Bulgaria ini. Kan kita tentunya tidak ingin gegabah, tidak ingin membuat Bulgaria bisa nyaman menekan, jadi memang harus ada upaya dari para pemain untuk bisa tampil lebih solid defensively, dan juga ketika menyerang ini, kalau bertemu dengan Bulgaria maka chances yang datang tadi harusnya salah satu bisa menjadi gol dan outcome laga bisa berbeda. Ini yang akan terus menjadi perhatian karena tetap saja dalam kualitas pertandingan seperti ini dengan lawan yang ada di atas kita, chances ini tidak boleh dilewatkan, dan ini yang masih terus akan menjadi pembelajaran dan harus benar-benar efisien memanfaatkan. Kalau menurut gue ini adalah masa percobaan. Jadi dia nyoba memberikan kesempatan kepada seorang Sananta di pertandingan kali ini. 2 pertandingan malah dia dicoba, dan sepertinya hasilnya bakal tetap Ole yang bakal balik ke posisi tersebut. Berarti nggak ada lagi opsinya. Gak ada, sementara nggak ada. Makanya kenapa di pertandingan pertama justru pemain yang jarang main di Liga 1, Mauro Tapi Zylstra kan yang lo kan dimainkan. juga langsung ada di Liga 1 ya. Ngaruh nggak sih kalau pemain habis dibully gitu terus dia besok main dengan permainan di lapangan? Kalau era media sosial zaman sekarang, hampir semua orang. Ya kan gua ngomong sekarang. Iya, hampir semua orang ngelihat kalaupun dia nggak ngelihat komen langsung, pasti dia lihat berita yang dinaikin oleh yang lain. Ngaruh Jadi ya biasanya. ya, jadi akhirnya jangankan pemain, pelatih pun kadang kena bully ketika tim kalah atau ya. Jadi maksudnya lu pengen jawab boro-boro gue mikirin jawaban Sananta, Enggak, Bang, gua aja gua mikirin jadi diri gua serang. sendiri. Iya, diserang kita gitu. aja diserang gitu kan dulu. Mana lah nasib pemain kita. Ya kan gimana nasib pemain? Maksudnya kita mungkin 1/100 lah sekali diserang. Iya. Sedangkan mereka mungkin Daily. semuanya daily, dan semuanya sekarang ekspektasi masyarakat kan begitu tinggi. Gitu loh. Tapi ya kita lihat lah nanti ke depannya. Karena ini yang membuat ada 4 saweran lagi nih ya. Thank you. Patah banget ya langsung karena ada 4 saweran lagi nih ya. Jam terbang.